Judulnya sudah kepegang semua. Judulnya? Pakai juga sudah judul. Saya sudah dapat, cuma kan itu belum disetujui sama dosen. Belum? Jadi belum. Tidak pegang? Iya. Terus kalau Kaking dia masih cari judul. Gitu. Oke, bisa gini apa ngobrol-ngobrol biasa aja ya. Menurut apa namanya yang itu gimana sih orang saja di jemaat nominal? Saya pertama-tama kan saya dulu anak sekolah itu mencari jasa SMP aja sulit sekali. Saya dari sekolah ke SMP itu pulang pergi jalan 15 km jalan kaki. Kalau saya mangkat siang pagi, masuk pagi, maka itu jam 4:30 dari rumah jalan kaki ke Klaten, ke Kabupaten. Lalu di rumah saya dulu pelosok gitu. Terus kalau pulang sampai rumah ya jam 6:30 itu perjalanan. Kadang-kadang dicegat sama orang mau kurang ajar. Kan saya sama kakak sepupu saya namanya Siti Muryani, saya Sri Muryani. Itu dua antara dia sama saya itu udah enggak pernah bisa berjalan berangkat ya. Saya ngampiri ke rumahnya, terus berangkat, terus pulang. Kalau sudah di desa nanti bisa saya ke rumah saya sendiri. Karena dia itu sampai kelas berapa ya? SMP sampai saya kan enggak lulus. Enggak lulus saya mengulang jadi SMP saya 4 tahun. Oh, itu enggak. Tapi saya mau melanjutkan, enggak ada biaya. Itu SMP aja dulu yang biayai juga kakak sepupu saya yang menjadi guru SD dulu. Terus saya sama kakak sepupu saya itu saya lulus, tapi kakak saya itu enggak lulus. Tapi enggak lulus dia langsung melanjutkan ke SMEA. Terus saya mau ambil jahit. Khusus jahit. Jahit. Pertama di Klaten ini khusus jahit. Tinggal celana, cowok, bisa cowok itu. Udah selesai. Terus saya di situ kan saya dititipkan sama kakak saya Pak Dioso, dititipkan sama saudaranya karena kalau ngasuh kan jauh sekali kasihan. Terus Pak lupa yang dulu sampai hitam, sudah sampai matang kayak hitamnya. Terus ada teman masa ini saya banget ya, banget ya. Jadi pepet terus ya, kan ya biasa, tapi enggak apa-apa ya. Terus akhirnya kakak saya itu bilang, mau tak titip temanku Gembra, mau, katanya namanya Pak Suroto. Pak Suroto itu udah punya anak, tapi yang perempuan sudah tua, larinya masih muda. Saya titipkan situ. Kan situ kalau hari Sabat kan latihan di situ. Nah, kakak saya itu ya latihan di situ. Kakak saya rumahnya Jatinom, dia naik sepeda sama kakak ipar saya, Mbak Yu saya. Itu naik sepeda sendiri-sendiri. Terus saya
kan nyambi kursusnya itu saya di situ terus jadi tiap hari Sabat di situ Pak Suroto itu mengadakan kegiatan Sabat. Terus kakak saya datang dari desa, terus ada lagi yang namanya Gunarto itu dari Mbayat, terus Mbak Setrang itu dari Kampung Setrang, itu orang tuanya Pak Suwoto. Terus sama DRD itu ponakan yang punya rumah itu kan tidak punya anak kan itu mungut DRD itu, tapi Pak Suwoto tuh keras sekali kalau dia nampari DRD itu, saya sampai tidak tahan melihat. Kasihan sekali, tapi anaknya ya gimana ya bandel tapi ya nurut itu saya ya wah kayaknya ya tidak kerasan, tapi kalau tidak kerasan ya saya mau gimana. Pada suatu Sabat Pak Sadi datang ke situ, ikut berbakti di situ. Terus sudah dia ya terus pulang biasa gitu. Terus makin lama kok sampai nginep, terus dia dijodohkan sama yang ini. Dulu saya enggak mau, karena orang tua saya enggak boleh aduh kok nanya ngomong enggak, jadi enggak rekoso gitu bapak saya. Tapi mas saya yang nitipkan itu yang penting anu toh Pak, kok malah gomo kan ambek tenang dia gomo kan enggak karepe dhewe itu nek agama niku lak entek ngarang-ngarangan enggak seni. Saya dulunya ya enggak mau, saya ya usaha saya mau sudah sekolah rekoso mau bisa bekerja sendiri itu untuk menghidupi saya sendiri. Tapi lama-lama ya saya les sudah selesai, terus lama-lama saya ya dulu ya mau ya sudah itu diambilkan sama kakak itu saya sudah bukan esmet aja. Saya nggak mau di situ les karena kalau udah selesai. Tapi saya itu memang nggak bakat sendiri ya. Ya bisa bayar bisa itu, tapi mau ngerjakan itu males. Iya, bukan bakat saya. Terus saya ke Semarang, di sana les pakaian wanita. Terus ini ada lesanya sudah. Dulu sekolah itu wah susah ya. Gimana ya, berat sekali kok mau cari semet aja. Ini jasanya yang Jasanya Kak Gobus. Jasa semetnya itu. Ini jasa semet. Loh, kayak ya, siapa nak? Gimana? Masih Kayak papa. terus siapa? Papa. Oh iya. Si Ade sampai sekarang. Itu nilainya Pak Sadi bagus. Ini saya sejak ijazah di Semarang, ijazah itu Modesta. Ijazah saya sangat
Oh, sekolah Ya, memotong dan menjahit pakaian. ya anu Kursus gitu ya. Heeh. Oh, Ini jasa Semet. Ini Pak Sadi jasa SMP yang anu Semet juga ya tuh ya. iya, sekolah menengah ekonomi tingkat pertama. Oh, jadi dulu itu anu ya, Dari Semet. apa SMP itu sudah dijuruskan ya? Ya terus ke SMP IPA sama anu IPA sama Semet itu. Kalau apa? Yang Kakung dulu itu yang Sadi Yang Kakung itu dulu dari kecil Advent atau Advent juga ya. dari kecil? Ya karena sama-sama Advent. Lah yang Kakung ke Klaten itu dia mau lihat gereja Advent gitu. Tapi yang Kakung dulu SMP sudah merintis bekerja bikin sulak itu. Kan anu kakaknya ipar itu kan sudah tua. Ya, dia bikin sulak itu bagus buat ingat saya kok enggak asli yang SMP. Dulu aktif ya, siapa? Yang Sadi ini aktif dalam pelayanan. Ya ada aktif ya, cuma gimana ya, cuma ikut ke gereja. Tapi ya aktif enggak pernah ambil bagian apa anak muda, ikut anak muda tuh siapa ya, cuma ikut-ikutan gitu. Oh, emang tahun berapa? Belum aktif ya. Baptisnya siapa? Yang Kakung. Baptisnya yang Kakung. Tahun berapa? Apa? Baptisnya yang Kakung. Tesnya Yang Sadi. kurang tahu ya. Pokoknya lulus dari SMP kenal sama saya tuh belum kenal saya ya si Dodokan soalnya. Betul. Jadi saya betulnya nggak mau, tapi ya karena dibujuk-bujuk akhirnya saya mau. Dulu itu kalau Ya terus setelah saya lulus itu dari kelas bikin hem, jazz, setelahnya itu lulus terus dia dilanjutkan ambil pakaian wanita gitu. Terus saya ke Semarang ikut ibu saya dulu kan ngeboro di Semarang, jual telur itu, telur asin, telur mentah, telur matang di pasar Johar, nama pasar gede dulu. Waktu itu Jaya, ibu saya jualan itu masih zaman Belanda. Jadi Belanda tuh nak beli telur ke tempatnya ibu saya itu lama itu saya waktu kecil minta apa saja dituruti saya karena saya udah paling kecil ya, paling kecil. Terus mbak saya udah keluarga, tinggal saya sama Bibi Dirjo tuh yang rumahnya besar di desa itu. Dulu di rumah dia kan ya masih gadis, di rumah saya. Karena itu lah saya waktu saya di Semarang masih kecil itu kan ada yang ngomong saya, ponggol saya sana. Terus ponggol saya sana ikut ke Semarang, ngomong saya di Semarang. Karena saya masih kecil, jadi ibu saya tidak tegoning ya saya di desa, saya di Semarang sama yang ngomong itu. Yang ngomong itu kan dia pintar ngaji, dia dari Jogja, dari kota gede Jogja, sembahyang ngaji, pintar. Terus saya sudah rodok besar,
saya tinggal di desa sama tuh, kalau dulu saya panggil Mbah So. Saya kalau kalau malam saya tidur sama Budi Tirjo itu di rumah, tapi kalau siang dibomong sama Mbah So itu. Nah terus saya lama saya udah besar, saya diajar ngaji sama Mbah So itu. Saya ngaji sama Bule Tun dulu, guru SMP Gada. Sekarang sudah meninggal juga di namanya di Turisari. Dulu suaminya SMA 2 Pak Surono. Solo. Kamu SMA 2? Solo. Gak kenal Pak Surono? Enggak ada. Tidak ada, udah pensiun mungkin. Iya. Ya, terus adik sepupu saya itu SMP nggak ada. Itu adik tesnya dulu kan, ya mulai dulu dia paling pendur sendiri, sering enggak seperti lainnya, enggak paling pinter. Yang paling pinter ya Budining sama Tante Ani. Ya kalau papahmu Tante Yuni, Tante Tari ya enggak bodoh tapi ya enggak pinter sekali, ya umum gitu aja. Terus saya itu dikenalkan sama Pak Sabi. Saya nggak mau, tapi lama-lama dibujuk-bujuk. Saya pikir-pikiran cita-cita saya tuh supaya saya bisa mandiri, kerja sendiri, cari kehidupan sendiri, syukur bisa bantu orang tua, cita-cita itu kayak gitu. Tapi ya oleh orang tua ya terus harus, daripada kamu nanti ya cari pekerjaan ya sukar ya sulit sekarang ini. Terus saya ya sudah terus akhirnya tunangan tukar sinsin jadi Klaten di tempatnya yang saya ikuti itu. Saya dulu kan ikut di Sokoto itu. Terus setelah tunangan di situ saya lebih Semarang kan jauh antara Semarang, Pak Sati di Solo, saya di Semarang. Naik apa kalau biasanya ke sana? Ya? Naik apa? Ke perjalanan ke Solo, Klaten, Semarang. Ke Semarang? Iya, naik apa? Naik kereta dulu. Oh, ya dulu bis ya. Berapa? Bis belum banyak mungkin ya, masih sulit. Kereta tuh susuan berdiri jarak jauh. Dulu saya naik dari Ceper itu Penggung. Itu terus nanti turunnya ke Tawang, Semarang. Terus sekolah di sana ya saya sudah tunangan sama Pak Sati. Pak Sati itu sering datang ke Semarang. Kadang ya sok ngirim uang, ya ngirim uang tak saya terima, tapi terus saya usutkan barang saya kirim ke Solo, Pak Sati. Jadi saya terima uang tapi tidak saya buat jajan atau bukan saya sendiri, tidak. Saya belikan barang sesuai dengan uang yang dikirimkan itu. Kemarin tak belikan kain untuk celana Pak Sadi dan Pak Sadi sama bajunya ibunya Pak Sadi. Tak biasanya ke Solo. Terus sudah itu lama-lama sudah kurang 5 tahun ya, tunangan 3 tahun. Tunangannya tahun 55. Terus 53, terus dibilangin orang-orangnya tunangan suwi-suwi rapi bayar itu lah. Lah terus 78 itu nikah resmi. Terus saya ke 58 pulang ke sini sampai sini ini. Dulu saya sekolah itu udah jalan kaki, nggak pernah
Sanguan, Jalan Solo 15 kilo itu. Kalau kan kalau masuk siang dari rumah jam 9 jam 10 jam 12 panas-panasnya ya. Itu saya kalau rasa haus itu kan lewat desa-desa itu. Terus kalau haus itu saya lewat desa yang dekat rumahnya itu saya mampir minta minum, minta sushi sama minum di sumur, minum sendiri, minumnya ngawak di ember itu di tembok itu minum terus habis buat lauk. Terus udah pergi pamitan, terima kasih, langkah melanjutkan ke sekolah. Itu tiap hari gitu. Dulu jarang-jarang bapak saya dulu pernyataan terserah sekolah wae dodol apa drop apa tandur gitu kan di sawah. Tapi kakak saya yang paling besar Pak Deyoso itu sekarang udah meninggal juga. Kon kerjanya golek kepinteran. Ya mbok menawa son menjah dadi dalane kepenak sapa sing ngerti. Tuh. Terus akhirnya saya diperbolehkan sekolah SMP itu. SMP itu kan yang biayai Pak Dwijo Yatino. Ya, itu anaknya kakaknya bapak saya yang paling tua. Jadi mbak saya dulu lurah itu ya. Lurah kan anaknya laki empat kan ada ya. Di desa itu tapi di pinggir jalan semua rumahnya. Jadi kalau saya mau waktu sekolah mau berangkat saya ngampiri ke tempat kakak saya. Terus di sana saya bersama-sama pulang pergi sampai pulang malam jam 6:30 kemudian di suatu desa itu, desa mana saya lupa. Terus di situ dicegat sama cowok gitu. Saya kan iring-iringan gitu, kakak saya lari sama bongok-bongok, saya juga lari nutun sama bongok-bongok. Tapi terus dulu masih sabar, masih orang baik-baik, enggak seperti sekarang. Terus tangkap diperkosa itu enggak berani dulu. Terus saya bilang sama bapak saya, terus mbak Siti itu bilang sama kakak punya kakak yang masih bujangan namanya Selamat dulu. Jadi kalau pulang saya dijemput gantian. Ya kalau Mas Selamat itu menjemput, bapak saya tidak. Kalau bapak saya menjemput, Mas Selamat tidak. Kalau pulang gitu. Lagi kalau saya masuk pagi itu saya jam 5, setengah 5 sudah berangkat. Kan melewati yang jauh desa itu loh. Jadi Bulak namanya ya, Bulak ya jauh desa di jalan itu. Nah dulu pas banyak geraya itu loh. Apa itu geraya? Geraya itu yo kalau sekarang rampok gitu. Oh, rampok. Iya, tapi di rumah-rumah datang di rumah, kadang yang punya rumah ya sok di poros ya, minta bondonnya gitu. Tapi pada waktu itu Pak Deyoso itu kan di desa itu terkenal rokoknya gitu. Ya, tapi waktu dulu kalau mau raya itu dikirim surat. Tapi dulu namanya kecu gitu namanya. Kecu itu rampok itu kirim surat kalau jam sekian hari ini aku datang sediakan
bodoh-bodohnya kekayaannya untuk saya. Jadi ngirim surat dulu gitu ya. Kirim surat dulu, tapi ya zaman dulu ya disediani ya ada yang Tidak. yang dihasilkan untuk dirinya sendiri. Terus suatu malam saya tidak berani tidur rumah, saya tidur di tonggone. Terus akhirnya juga datang juga geraya itu minta yang sudah disediakan, tapi dia tidak ngajar sama yang punya rumah. Biasanya kalau dia kurang sempurna permintaannya tidak dituruti ngajar, dan itu tidak ngajar. Dia terus pulang, paginya saya pulang terus tanya pripun gaya dek wae wis teko sih ini wis lunga orang su. Dan dulu itu sudah mulai dulu ya sudah banyak gerak, kalau sekarang ya rampung. Nggak ada polisi atau satpam? Polisi ya ada, tapi polisi di kota. Di desa mas tidak ada, sedikit ya? Yang di desa itu tidak ada polisi. Jadi kayak yang menjaga enggak ada? Ya tidak ada. Juga paling ya orang kampung ya kalah kalau sih lebih banyak gitu, terlebih nekat orang yang takut. Kalau zaman sekarang Pak di kampung sudah kuat. Iya. Ya kalau dulu tidak kuat di desa-desa itu, udah hidupnya dulu serba gimana ya, serba kekurangan. Laki-laki pada zaman Jepang itu, zaman Jepang itu kan beras larang sekali. Jadi yang itu zaman Jepang tahun zaman berapa? Jepang tahun berapa ya, saya lupa. Saya zaman ya pertama perang Belanda itu saya sudah ada. Perang Belanda terus duduk di Indonesia, terus diserang sama Jepang. Terus Jepang pulang diganti sama Belanda pulang diganti sama Jepang itu. Terus waktu sama Jepang itu udah orang makan itu, desa saya yang punya beras ya makannya jarang-jarang makan nasi, makannya tiwul itu. Tiwul nggak tahu ya. Tiwul itu pohon itu dikupas, terus dijemur, terus Tumbuk. Ya. Itu tiwul. Kadang-kadang ya sok nasi jagung. Nasi jagung. Nah, terus akhirnya saya di sini tahun 58 sudah mulai dapat rumah. Dari zaman Jepang itu yang masih di Klaten gitu? Masih sekolah. Sekolah. Zaman Jepang itu kerasa banget nggak? Saya masih sekolah di SD. Iya. Jadi namanya SRP Jatinom, Sekolah Rakyat Perempuan Jatinom. Itu yang terasa kayak ada diskriminasi atau Itu ya, perbedaan? itu ya terasa sekali. Kalau sekolah itu nggak pernah sanggup. Kalau saya tuh sekolah kalau haus ya itu ya ke rumah mana yang dilewati, pinggir jalan mampir, terus permisi minta air ke sumur itu minum. Terus kalau pulang saya lewati kuburan itu. Di kuburan itu ada pohon asme besar. Pohon asme besar itu kan banyak asme yang jatuh itu. Tapi yang sudah jatuh sudah matang itu kita ambil sama teman. Terus di rumah biasanya sudah bawa gula pasir, dimakan sama gula pasir sama asam itu buat menghilangkan rasa haus. Kalau ketemu tentara Jepang itu ada nggak sekitar? Nggak berani dulu. Oh. Nggak berani kan ketemu
tentara Jepang, tentara Belanda enggak berani. Itu kan tentara Jepang itu, Belanda itu tempatnya di kota. Oh, di kota, di desa Ya, tidak ada. kalau di desa sana saya di Jatinom. Tidak ada atau? Ya, enggak. Kalau di kota yang dimakan apa? Kalau di desa, kalau di kota kan orang jualan banyak. Oh. Paling ya apa enggak, kalau enggak beli ya minta gitu sama yang jualan itu. Jadi dulu ya saya desa Pandangan itu kecamatan Karanganom, terus Kawedanan Jatinom. Itu Belanda itu markasnya di Jatinom sama di Karanganom. Terus di kabupaten itu Klaten, ya sebelah saya itu di kabupaten Klaten, jauh sekali jalan kaki. Udah jarang-jarang, dulu lulusan SMP itu jarang-jarang sekali, SMP ya jarang-jarang sekali. Apalagi dulu ya pernah Pak D Yoso sama di siswa yang jadi guru sekolah di Solo ini. Tapi ceritanya gimana, dulu saya masih kecil ya, cuma ceritanya hasil, tapi kenyataannya saya enggak mengerti, enggak memahami. Soalnya saya kecilnya jadi Semarang, terus waktu saya diajar ngaji sama yang ngomong saya namanya Mbah So itu Bude dan Mbak Yu saya, ibu ponakan yang di Dagen yang rumahnya besar itu, dia melarang, karena waktu di Semarang itu Mbah So itu mau disukai sama orang laki, tapi Mbah So itu tidak mau, imannya dia kuat, Islamnya kuat sekali, dia dari kota gede kan Islamnya kuat. Terus saya pintar ngaji, saya baca ngaji diajari mulai alif ba ta sa alif jerai sarif seu a i u nanti sampai bisa ngaji sampai kan dulu pertama ngaji turutan kecil itu, buku kecil itu Tilasa Labisian itu. Itu udah khatam saya, terus saya udah menginjak ke Al-Quran. Al-Quran ya sudah lancar ngajinya, tapi itu dilarang sama Mbak Yu saya. Mau guru kok bekas wong edan gitu kan. Itu yang ngomong saya itu disukai sana orang Pati tidak mau, terus di gendam sekarang diapakan ya, buat supaya stres itu loh. Stres, jadi dia di rumah itu stres. Kan saya dulu waktu itu Mbak So itu stres, kalau malam saya kan nggak boleh tidur sama Mbak So itu, pulang. Kalau malam-malam setengah 12 itu saya disariin, terus ayo ngomongku sering ngaji terus tutup lawang ini Mbak Yu udah jangan dibuka itu. Terus ya pikir sendiri ya, orang stres ya, jadi ya tiap malam datangi ngajak saya, ya biasa ngomong saya kan ya ada hiburannya. Kalau saya sekarang ini merasa sepi itu, kalau sudah keluar, anak-anak sudah keluarga semua kan rasanya sepi sendirian. Waktu itu juga Mbak So itu saat itu kan namanya sudah rumah tangga masing-masing, dia sendirian jadi sepi. Biasanya ngomong saya, tidur sama saya nggak boleh tidur situ, suruh pulang. Kalau siangnya saya pulang ke situ, tapi orang pulang. Terus
kalau malam dia kesepian marani saya. Dan terus mama ayo pokoknya mana tuh ya sering ngaji gitu. Terus Mbak Yu saya itu yang tidak boleh. Nah mulai itu saya udah tidak ngaji sampai ini saya masuk sekolah ke SMEP itu, terus saya masuk Kristen Advent itu. Bertentangan nggak ya? Ya. Maksudnya waktu yang masuk Kristen itu ada yang maksudnya gimana keluarganya? Keluarganya nggak ada yang nggak tahu. Menentang, malah kakak saya yang paling besar yang menitipkan saya ke temannya yang Kristen itu, kakak saya yang paling besar itu Pak Yoso Yuratnya itu, dia juga mengikuti Kristen juga. Jadi sekarang Om Suryadi belum ya Suryadi itu kan dulu ke sini, terus dia masuk ke Advent juga. Terus Bu Dewi yang kemarin diantar ke Bogor itu, itu kan ya dulu ikut saya di sini juga Advent juga. Oh, jadi dari itu ya? Dari satu keluarga saya yang Advent, dari keluarganya Pak Sadi tidak ada yang dipersatukan, cuma DRD itu DRD yang baptis dulu siapa? Saya ya. Tahun 55. Yang membaptis pendeta siapa? Pendeta PTK di Semarang kayak baptis. Oh, sama kayak Pak Sadi tidak tahu. Tidak tahu. Tidak, tapi kan di Solo kan dekat rumahnya Pak Handayani Timuran itu. Timuran itu kan sini Jalan Kartini, sini Jalan Priadi. Pak Sadi kan ngontrak apa mondok gitu ya, mondok dikasih tempat di situ di belakangnya Dokter Handayani itu, toko Handayani itu, di situ dia jual ikut kakaknya perempuan. Di situ namanya Bu Atmo ya. Bu Atmo itu dia jualan ya cilik-cilikan, jualan buka warung. Kalau pagi itu jual nasi tumpang, bubur tumpang, ketan. Terus apa itu kalau sore buka warung kecil ya rokok, ya permen, ya sabun dan sebagainya. Terus bapaknya kan jualan sulaknya bikin sendiri. Bikin sendiri itu kan sulaknya kuat jadi laris. Yang beli zaman londo-londo dulu beli itu sulak satu itu ada yang seringgit, tidak tahu ya seringgit itu 2,5 rupiah. Ya, seringgit itu sulak, ada yang ada itu, ada yang harga 1 rupiah. Tapi dulu kuat sekali lah. Terus kan sudah tua kakaknya ipar Kak Sadi itu, terus enak pas sakit itu ganggu penyakitnya, aku wis suwak kowe tak ajari harus suwak kok aturane tutupno kene kok mbok ngene keluargamu gitu. Terus Pak Sadi diajar Kak bikin sulak itu, Pak Haji Pak Atmo itu masih dia nyoba bikin sulak yang kecil-kecil lah. Kamu bikin sulak ini yang ini nanti didasarkan, kalau nanti laku uangnya kamu pakai sendiri, kamu belikan lagi, kamu bikin lagi gitu. Nah terus ya selanjutnya terus sampai meninggal, terus sulak yang megang Pak Sadi itu di Timuran itu, Jalan Kartini itu. Terus Mbak Yu ya jualan itu, Budi Atmo itu jualan
nasi sama bubur ketan. Kalau pagi di depan itu, kalau siang ya jualan lo ya teh ya rokok ya anu umumnya jualan kecil-kecil itu. Terus sekarang Pak Sadi sudah besar, sebelahnya laku toh, laku terus dia udah beli dulu mobil sepeda Motor. apa ya, sepeda yang bagus kok sepedanya. Sepeda apa dulu, tromol itu, remnya tromol itu sepeda apa dulu kan ya, dia kan ya senang ya, senang pengen dorong-dorong ya, itu akhirnya dia sok ke Klaten, sok ke buka sahabat di Klaten. Terus sampai sama yang punya rumah nggak boleh padunya mau dikenalkan sama saya, tapi ya saya masih belum, cita-cita saya itu masih belum tercapai. Setelah saya nanti lulus sekolah SD mau cari kerjaan, SMP mau cari kerjaan, tapi terus akhirnya lulus terus les jahit itu. Les jahit itu saya tuh enggak bakat, enggak minat ya. Sekarang ya bisa sampai apa tuh kesini sekarang nggak minta mamahmu, saya ya udah, saya apalagi sudah tua, saya jahit sudah nggak senang. Di itu di gereja Advent di Klaten masih ada sampai sekarang? Semarang? Di Klaten. Di Klaten masih ada. Mau ke sana. Itu yang daerah mana? Kapan kalau nyekar? Tak kenal Pak Dijariadi. Pak Dijari tahu. Iya tahu lah. Saya kan bisanya di Klaten, bukan di sini. Tapi kecil ya? Ya. Gerejanya kecil. Gerejanya ya saya belum datang itu dulu ya kecil. Dulu di rumah itu kan. Dulu yang di anak sama Pak Suroto itu yang dia kan dapat warisan tanah dari orang tuanya. Itu dikasihkan gereja. Terus itu yang buat gereja. Nah, sekarang dia katanya di Jakarta, ada Saryadi itu dia sakit stroke sekarang. Dulu datang ke sini berapa, kalau enggak 2 ya 3 kali waktu di Jakarta. Nah, sekarang enggak pernah, saya sendiri ya sudah, apalagi mau ke Jakarta. Terus yang ini dari Klaten ke Jemaat Ngemingan itu tahun berapa? Saya ya tahun 58 itu. Oh, itu begini ya ceritanya. Saya 5 itu nadar waktu saya mau main nadar saya, nanti kalau saya nggak main nadar saya takut sama Tuhan, nanti Tuhan beri hukuman. Saya lainnya itu ya waktu uang kompos itu ya uang kompos, tapi cari uang sukar itu ya sering Pak Sadi kalau ayam sulak itu ya langsung sebagian ya untungnya berapa terus bagian di waktu di gereja Ngemingan itu ya, masih, apa yang ada momen apa yang buat nggak sampai lupa sampai sekarang? Apa? Ada kenangan apa yang nggak bisa terlupakan waktu di gereja? Kayaknya nggak ada kenangan ya. Nah, waktu di sini nggak ada, waktu di sini nggak ada kenangannya itu waktu yang nggak terlupakan itu, maksudnya yang tidak terlupakan. Oh, inget banget gitu. Yang pernikahan itu ya. Oh, nikahan itu ya. Sudah ya, sambutannya masih ada kok. Oh.
waktu meninggalnya Pak Sudi. Ini teman kami sama Eyang sama Aron tuh. Iya. Jadi kamu lihat sendiri. Iya. Apa? Kalau nggak ada nggak apa ya. Kalau nggak ada ya udah nggak apa. Ya. Saya ada apa lupa saya gimana. Oh, udah nggak usah nggak apa. Oh, no. Mungkin yang ingin memberikan kesan dan kesan untuk generasi selanjutnya bagi gereja. Itu ya kalau menikah ya diusahakan yang seiman. Ya sama itu yang penting ya kan untuk kehidupan selanjutnya. Pertama yang seiman, yang kedua yang sepadan gitu ya. Misalnya ya sasana ya sama sasana. Terus ya yang penting ya itu pesan saya. Ya karena ini Mbak Anda ini dapat tunangan pasar Islam. Itu saya ya rada mikir. Ya udah gitu aja ya. Pakai dasi. Iya.